الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المختار كالعالم العلماء terhadatin para habaib, wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Al-Barakah Bapak Alan Iswadi, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Darul Salam Al-Ustaz Zainul Idris, yang kami hormati pula tokoh masyarakat di lingkungan Perumahan Wahana Harapan, yang terhormat Bapak Budi Sutendi, yang kami hormati pula Bapak Ketua RW 032 atau yang mewakilinya, dan yang kami hormati pula Bapak-Bapak Ketua RT baik RT 1 sampai RT 09 RW 032 Perumahan Wahana Harapan, yang kami hormati pula adik-adik yatim, dan yang tak lupa pula yang kami hormati para pecinta Rasulullah SAW, para undangan Rasulullah SAW, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau. Dan yang kami hormati khusus penceramah kita, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Habibul Mahmud Al-Habib Fahri Ibn Idrus Jamal Lail. Kita doakan semoga guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan insya Allah Allah kabul segala hajat-hajatnya. Yang kami hormati pula khali kita, yaitu Al-Ustaz Ali Habib Metaru. Kita doakan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, senantiasa Allah berikan kesehatan kepadanya, dan insya Allah dakwah beliau dakwah yang mengikuti baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, hidayah, inayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memenuhi undangan Rasulullah SAW, yaitu peringatan Maulid Rasul Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh DKM Musalla Al-Barakah. Semoga perkumpulan kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, selalu merekaikan salam taruhan kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya penuh harap semoga kita semua yang hadir di sini insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, berdirinya al-fajr di sini diamanahkan untuk membawakan acara pada peringatan Maulid Rasul Muhammad SAW. Insyaallah acara pertama kita akan buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Acara yang kedua, insyaallah dikarenakan guru kita ada kegiatan lain atau ada urusan lain, untuk itu nanti setelah pembacaan Fatihah kita langsung akan mendengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Habibul Mahmud Al-Habib Fahri Ibn Idrus Jamal Lail. Setelah itu kita akan mengikuti pembacaan kisah Maulid Rasul Muhammad SAW dan dilanjutkan dengan pembacaan Quran, dan setelah itu kita akan sekaligus mendengarkan
para jamaah yang masih berada di luar, yuk kita masuk, yuk kita mendengarkan nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita Habibul Mahmud Al-Habib Fahri Ibn Sayyidil Walid Al-Habib Idris bin Ali Jamalullail kepadanya fa'alaihi falyatafaddal. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan kamilan wa ja'ala salata ibadat dinil Islam wa ja'ala al-jihada sabilal mu'minin wa ja'ala al-jannata ma'adatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala hadzal nabiyyil jalil sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati kepada segenap fadilatul habaib, para kiai, para asatidzah. Ya mohon maaf seandainya tidak saya sebutkan satu demi satu. Khusus saya punya guru, saya punya sahabat, Akhirullah Ustadzul Fadil Ustadz Ali Habib Matarum, dan juga kepada para asatidzah yang lain yang tidak saya sebutkan satu demi satu namanya. Sahabat kita doakan, mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa dipanjangkan usianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, dan diistiqomahkan dakwahnya. Amin ya rabbal. Dan juga kepada segenap panitia, khusus DKM Musola kita tercinta yang sudah begitu semangat bersusah payah mengundang kita semua pada pagi ini. Kita doakan mudah-mudahan semua panitia dan DKM senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Jerih payah beliau diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Khusus saya punya sahabat yakni Akhina Ustaz Iswadi yang menjadi wasilah sehingga saya bisa sampai ke nanti ini. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita pagi ini senantiasa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobil khusus kepada semua jamaah yang hadir, baik kaum bapak, kaum ibu, dan juga adik-adik kami tercinta. Yang mudah-mudahan setiap langkah yang kita bawa pada pagi ini, duduknya kita semua di sini dijadikan oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah selesai majlis maulid ini Allah hapuskan dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, dosa para habaib, kiai dan ulama kita, dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita Habibul A'zam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca
dengan amal ibadah yang kita laksanakan, dengan maulid Nabi yang kita buat. Kita minta kepada Allah agar suatu saat nanti Allah izinkan kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan ya Allah, dengan wasilah kecintaan kami kepada Nabi Muhammad, izinkan kepada kami semua yang hadir pada pagi ini ya Allah, agar suatu saat nanti kami bisa berziarah ke makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, sebelumnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dikarenakan satu dan lain hal. Saya tahu panitia sudah menyusun agenda dengan begitu baik, begitu bagus, tapi saya yang agak lancang minta didahulukan, karena memang dari sini ada satu kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan dan juga waktunya terbatas. Jadi mudah-mudahan kelancaran saya ini mendapatkan redha daripada antum semua, dan insya Allah mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal ibadallah. Pagi ini kita semua kumpul di sini karena cinta juga kepada Nabi Muhammad, betul? Panitia mau kerja begitu baik, ngumpulin duit segala macam, semua sebab karena cinta kepada Nabi Muhammad. Kita meninggalkan semua aktivitas dunia kita sesaat kumpul di mushola ini, itu pun juga sebab karena cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan sesuai dengan nama musholahnya, kita senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bu, duduk yang anteng ya. Ibu mah duduknya udah enak, udah dapat goodie ya. Makanan depan ibu. Saya baru tumben ceramah, tempatnya enak, panggungnya cakep, cuma minuman di samping dari saya. Masa gue nyomotnya begini kan gak lucu ya? Gak usah dipindahin. Udah langsung pindahin. Enakan jamaah depan mata, nyomotnya enak tuh, begini nyamping tuh. Dan ibadallah, di dalam peringatan maulid Nabi yang kita buat, yang saya husnullah, peringatan maulid Nabi yang kita buat bukan cuma tahun ini, betul? Tahun kemarin bikin nggak? Tahun sebelumnya? Insya Allah tahun depan tetap bikin ya? Baik. Sebelum saya panjang menyampaikan apa yang diamanahkan, apa yang kita buat pada pagi ini, fa insya Allah tidak sedikit pun di dalamnya ada yang melanggar daripada aturan syariat baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Saya banyak menyampaikan di panggung-panggung maulid sebelum saya ceramah, kenapa sih kita mesti bikin maulid Nabi? Apa sih hukumnya? Boleh nggak sih bikin maulid Nabi? Atau yang lebih jelas, bid'ah atau tidakkah peringatan maulid Nabi yang kita buat di bawah Allah? Hei, Bu, Pak, kenapa saya banyak manggil ibu-ibu? Karena ibu-ibu lebih banyak. Bapaknya itu di depan saya ibu-ibu, di belakang ibu-ibu, belakang kanan ibu-ibu, bapak-bapak sejauh kanan. Jadi sebetulnya komplek habis sih. Namanya panitia apa bajunya sama? Merah putih kita bu ya. Tinggal kasih tali doang di belakang. Baik, ibadah Allah. Kalau ditanya, kita ini harus sunnah jamaah kadang punya sedikit kelemahan. Apa kelemahan kita? Biasanya kita itu kalau bikin sesuatu tanpa menguasai dasar ilmu apa yang kita buat. Contoh, ibu tadi saya tanya tahun kemarin bikin maulid nggak? Bikin. Sebelumnya bikin. Besok insya Allah bikin. Kalau saya tanya apa dasarnya
ibu bikin maulid? Dalilnya apa? Siapa yang mencontohkan? Bagaimana hukumnya dalam Islam bikin maulid Nabi? Yang saya khawatirkan di luar sana itu banyak yang nggak demen anak kita, banyak yang nggak sama dengan kita dalam bentuk amaliyah. Ada yang nggak bikin maulid, ada yang nggak bikin tahlil, ada yang nggak bikin manajib, ada yang nggak bikin ratib dan lain sebagainya. Kalau cuma nggak bikin doang nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah buat kita, sudah mereka nggak bikin, kemudian menyalahkan kita yang bikin. Yang kedua, yang lebih masalah lagi, kita yang bikin kebanyakan cuma ikut-ikutan tanpa paham dasar hukum apa yang kita buat pada siang ini. Coba kalau ditanya, ibu kenapa ikut maulid? Jawabannya simpel, dia mau salah gue bikin, dia gue datang. Kan begitu. Bapak kenapa ikut tahlil? Ya habis dia udah tetangga, masa kan? Termasuk yang bikin tahlil, kenapa yang bikin tahlil? Habis dulu bapak gue bikin, masa gue gak bikin? Itu doang kadang-kadang jawaban kita. Jadi seakan-akan yang kita bikin maulid Nabi siang ini itu cuma sebatas yang namanya, mohon maaf, kegiatan rutinan atau tradisi. Sementara mereka yang anti dengan maulid Nabi sudah disiapkan bahan demi bahan untuk mematahkan pendapat kita, sehingga tidak sedikit yang tadinya bikin maulid kemudian karena tidak mau menggali ilmunya, begitu ketemu dengan mereka sedikit demi sedikit dia tinggalkan maulidnya. Kenapa bisa begitu? Karena ketika diajak ngomong seakan-akan mereka yang benar dengan berbagai macam dalil, pemahaman yang ikut dengan maulid mereka, kita tidak punya dalil. Bukan mereka yang mau, bukan mereka yang benar, tapi kita yang belum menguasai apa yang kita buat pada pagi. Bu, yang pertama kali nyontoin bikin maulid siapa? Jawab, jangan punya aja. Gua aja belum makan. Belum mah tuan rumah udah munyah aja. Gua jauh-jauh ke sini, daftar langsung naik, makan juga kagak. Woi, yang nyontoin bikin maulid pertama kali siapa? Siapa? DKM, bukan. Saya jawab. Kalau ada yang mengatakan begini, umat Islam musola al-barakah, perumahan wahana harapan, kenapa sih bikin maulid? Emang Nabi nyontoin? Tuh omongannya. Emang Nabi pernah bikin maulid? Tuh bantahannya. Tapi kita jawab, kalau yang dimaksud peringatan maulid kayak begini, yang pertama kali mencontohkan ada dua gaul. Yang pertama mengatakan Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi, yang kedua yakni Raja Muzaffar, mertua daripada Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau bikin modelnya kayak begini. Tapi kalau ada yang nanya, Nabi bikin maulid nggak? Kita jawab, justru yang pertama kali mencontohkan kepada kami untuk memperingati maulid Nabi adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya Nabi bikin maulid nggak? Bikin. Jawab bikin. Kalau ada yang bilang Nabi nggak bikin maulid, justru dia sudah memfitnah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan fitnah terhadap Nabi luar biasa dosanya di bawah Allah. Tapi nggak cukup sampai di situ. Mereka akan bertanya, dalilnya mana? Baik, kita jawab. Bu, Habibul A'lam Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau itu senantiasa suka berpuasa sunnah pada Yaumul Itsnain wal Khamis, atau yang kita kenal puasa Senin. Baik, ketika Nabi ditanya kenapa Nabi suka puasa Senin, apa jawab Nabi? Salah satu jawaban Nabi yang menyebabkan Nabi puasa sunnah pada hari Senin, yakni kata Nabi Muhammad, hari Senin aku dilahirkan. Maulid Nabi ini kelahiran Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad beliau puasa Senin sebab kelahiran beliau. Artinya
Nabi Muhammad memperingati maulidnya meskipun dengan model nggak kayak begini, dengan puasa, tapi tetap Nabi Muhammad memperingati maulidnya. Bahkan lebih hebat dengan kita. Kita bikin maulid setahun sekali, Nabi Muhammad seminggu sekali. Jadi kalau ada yang tanya, Nabi Muhammad bikin maulid nggak jawab, Nabi Muhammad bikin, meskipun bentuknya dengan puasa. Tapi Nabi Muhammad mencontohkan untuk memperingati maulid. Bahkan yang Nabi lakukan, yakni beliau suka puasa pada hari kelahirannya, sampai saat ini masih dilaksanakan oleh umat Islam, khususnya orang Jawa. Ada orang Jawa yang di sini? Coba yang Jawa angkat tangan. Jawa angkat tangan Jawa. Saya bukan Jawa, Betawi, tapi gue bangga orang Jawa. Oh, orang Jawa luar biasa Pak, di mana aja deh. Nggak usah di Bekasi. Kemarin saya baru pulang dari Mekah Madinah. Itu mukimin Indonesia, penduduk Indonesia yang paling banyak tinggal di Mekah Madinah aslinya Jawa. Mungkin kalau besok di planet ada kehidupan orang Jawa sampai juga Mekah. Kenapa begitu? Orang Jawa itu ulet Pak. Jadi kalau mau nyari duit kemanapun jadi. Sesuai dengan singkatan daerahnya menurut saya, Jawa jauh wilayah ngaya apa di bawah. Makanya di mana aja deh. Beda sama Betawi. Mana Betawi? Oh Betawi mana Betawi? Nggak ada Betawi di sini. Nggak ada Betawi di sini. Coba dibuka. Tenang, mau tambahin anak 30. Kenapa Betawi dikit di sini? Itulah Betawi. Nggak betah kemana-mana. Nggak bisa jauh dari kampungnya. Sesuai dengan singkatan nama daerahnya, Betawi, betah wilayah. Ngomong-ngomong situ aja modalnya. Bu, Pak, saya punya abah. Kakek saya dari abah, anaknya 12. Saya punya umi, kakek dari umi saya, itu anaknya 13. Dua-duanya tinggal di Wintang. Itu saya punya ame, saya punya ama, saya punya tante, saya punya mamang. Karena umi saya Betawi, itu saya punya mamang, punya tante, punya ame, punya ame. Itu sebanyak 25, semuanya tinggal di Wintang. Tuh Betawi model itu. Kebayangkan kalau lebaran pergi mana? Nggak kemana-mana, gue sudah situ aja bukan di situ. Tapi Betawi, tenang, gue belain Betawi. Iya. Betawi biar kata dahlet orangnya sama agama begini. Dia nggak ngaji, dia nggak ke masjid, dia nggak ke musola. Tapi kalau musola diganggu, paling tepat dia lagi. Tuh Betawi. Biar kata gue nggak sembahyang, gue ganggu musola gue bacok. Tuh Betawi itu. Nggak ngajinya begitu, gimana ngaji itu bocah tuh. Coba Betawi satu kelemahannya. Ini yang mau Betawi juga soalnya mau paham banget. Apa kelemahan Betawi? Ambegan. Betul? Ampoknya gede. Kerja digaji diomelin berhenti ke Betawi itu. Makanya Betawi yang kerja dikit, ngopiak banyak. Apalagi jual tanah. Betawi kalau udah jual tanah laku. Habis itu ngapain lu? Betawi nih jual tanah, laku untungnya gede. Gua kata juga apa? Panitia baru digituin singgung dia. Bawa sambil kesel jatuh udah semua. Ya, ya betul. Saya jawab, enggak cukup deh. Cukup. Enggak usah pakai kuah. Nasi es kan tahu sih. Enggak banyak amat isinya. Coba satu saya bilang. Based on true story, kenyataan.
Kalau Betawi, kalau udah ngambek susah baiknya. Tapi kalau udah objek hasilnya gede, ujungnya satu. Apa? Kawin lagi. Ternyata kawin lagi bukan cuma Betawi doang, lu juga kepengen. Bu, nggak ada laki yang nggak kepengen kawin lagi, nggak ada. Termasuk gue. Coba tanya, Pak, mau kawin lagi ya? Ayo jawab. Gak usah jawab situ, jawab aja langsung. Laki takut sama bini, dosa. Bu, saya nggak sih sama ibu. Ibu sama suami saya nggak sih? Cinta nggak? Yakin saya? Kok saya nggak yakin ya? Serius saya nggak yakin. Bu, kalau di rumah ibu nanti siang ibu mau masak, tiba-tiba gasnya mati, ibu nggak mau ganti, kenapa? Takut meledak. Yang ibu panggil siapa? Suami. Terus kalau suami ganti meledak, oh begitu. Segitu lo bilang saya sama laki lu. Kan kadang-kadang begitu dia Pak. Pak, gas mati Pak. Ya udah ganti, nggak ada meledak. Kalau gue meledak gimana? Bu, sama laki dulu baik Bu ya. Jangan galak-galak sama laki. Ibu pengen gak suaminya bahagia? Mudah-mudahan rumah tangga ibu sakinah mawaddah warahmah. Ibu pengen suaminya bahagia? Pengen? Baik. Kalau seandainya nih kebahagiaan suami ibu adalah diizinkan kawin lagi, dikasih? Dikasih nggak? Kenapa sih? Bu, poligami salahnya di mana sih? Salah di mana? Saya uang dia. Bu, poligami hukumnya halal atau haram? Boleh nggak dalam Islam? Suami ibu? Nggak apa-apa. Ibu bilang nggak boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena poligami hukumnya bukan wajib. Betul. Lu juga Pak. Kalau emang mau kawin lagi, gentle aja ngomong. Jangan dikit-dikit bawa Nabi. Ini salahnya laki nih. Mas, kawin lagi ya? Agak. Kan sunnah Nabi. No. Sunnah Nabi banyak. Lu tahajud kagak, duha kagak, istighfar kagak. Begitu teman kawin sunnah Nabi. Jangan. Nanti kesian nabinya. Nabi yang dibawa salah-salahin. Kalau mau kawin saya mau kawin lagi selesai. Tapi saya paham perempuan itu kontraknya nggak mau berbagi, betul? Kalau udah punya satu cukup punya dia, yang lain nggak boleh, betul? Mudah-mudahan suami ibu bisa menjaga hati buat ibu. Bu, kalau ibu nggak mau suaminya dibagi, ibu kudu adil. Jangan selama ini perempuan ngomong sama laki yang kudu adil doang, enggak, dua-duanya kudu adil. Kalau ibu nggak mau suaminya dibagi, ibu mesti adil. Bagaimana adilnya Habib? Yang jadi punya suami jangan juga ibu bagi-bagiin dong. Ini suami kawin lagi nggak dikasih karena nggak boleh dibagi. Tapi yang jadi punya suami kenapa ibu bagiin? Paham nggak? Ngerti ya maksud saya? Supaya lebih jelas, nih ternyata banyak perempuan yang nggak mau suaminya dibagi, tapi yang jadi punya suami dibagiin sama perempuan ke setiap lelaki. Nih gue tanya, mau kan lu? Bo, lekuk tubuh ibu, semoknya ibu punya siapa? Yakin? Baik. Goyangan ibu punya siapa? Benar? Terus yang senang pagi-pagi di lapangan siapa? Jawab. Jawab.
Ibu kalau senang pakai celananya celana apaan? Ibu celana senang. Saya nggak pernah ketemu emak-emak senang pakai gamis keselipat. Celana legging modelnya bagaimana sih? Kan nempel. Bokong ibu kelihatan nggak? Nempel nggak? Badan ibu menceplak nggak? Terus ibu senam di lapangan. Senam apa joget? Joget. Karena zaman sekarang senam sama joget nggak ada bedanya. Senam sama dangdut sama. Mana habis buktinya? Lagu senam minggu pagi, si kini gondang dia. Ayo, ibu joget di lapangan pagi-pagi, Bu. Itu semua mata laki nonton. Tukang ojek lihat, tukang sampah jadi alasan, aki-aki mocok di pojokan. Ibu bagiin yang punya suami, ibu bagiin gratis. Nikah poligami hukumnya halal, ibu nggak mau. Tapi bagi-bagiin yang jadi punya suami hukumnya haram, ibu jalanin. Saya pernah ngomong kayak begini, tiba-tiba ada emak-emak nanya, oh Habib kalau begitu kita nggak boleh senam? Boleh, silahkan. Ibu mau senam nggak apa-apa, usahain di tempat tertutup. Ibu pinjam satu rumah tangga, ibu minta siapin fasilitas, ibu pukul semua perempuan, ibu senam tutup pintu, silahkan. Jangankan ibu cuma goyang, lu mau cukalitan juga nggak apa-apa. Tapi Habib, insya Allah mulai besok jamaah ibu-ibu musola al-barokah yang ada di perumahan Wahana Harapan, kalau senam tempatnya tertutup, alhamdulillah. Tapi begitu senam dibikin jadi video, ambil jadi video naik TikTok sama aja. Tapi kenapa perempuan bisa senam di lapangan? Lu yang kasih izin. Sama aja. Bu, punya TikTok nggak? Nggak punya. Nggak punya. Kalau gua aja punya. Punya TikTok nggak apa-apa. Sosmed nggak dosa, asal digunain buat manfaat. Ibu punya TikTok, cari yang channel-channel dakwah yang Ahlussunnah wal Jamaah. Wahabi tinggalin Wahabi, jangan ikut itu. Cari Ahlussunnah wal Jamaah. Ibu punya TikTok, mau cari buat masakan suami, cari. Kenapa Ibu? Maafin Ibu. Nyamannya suami Ibu, kebahagiaan buat Ibu. Ada satu contoh, Sayyidatuna Mu'minah. Ibu tahu penyesalnya? Sayyidatuna Mu'minah. Sayyidatuna Mu'minah itu kalau pakai bahasa kita nggak pakai Sayyidatuna. Bahasa Indonesia apalagi Betawi itu kenalnya bukan Sayyidatuna tapi Siti. Aslinya Sayyidatuna. Cuma karena kita Indonesia ngomong Sayyidatuna lama, ribet, singkat dari Siti. Ibu kalau ke sana, ibu kalau ke Mekah, kemudian tanya orang Arab, di mana makamnya Siti Khadijah, nggak paham mereka. Mereka nggak kenal Siti, karena Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Mu'minah itu satu perempuan yang kata Nabi Muhammad dia akan masuk dalam surga, yang akan menenteng menuntun kendaraannya Sayyidatuna Fatimah Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penasaran Siti Fatimah, apa sih amalnya Siti Mu'minah? Ternyata amalnya biasa, tapi dia punya bakti luar biasa kepada suaminya. Ada beberapa versi. Ada versi yang mengatakan Siti Mu'minah ini punya 3 hal yang dia pajang di rumahnya. Yang pertama, lampu. Ibu tahu nggak model kayak antum itu dia pajang di rumahnya, ditanya buat apa? Itu akan dipakai, digunakan untuk, mohon maaf, menyeka keringat suaminya setelah pulang habis cari nafkah. Ibu besok gitu ya. Ibu di rumah jatuhin lampu. Kalau suami pulang kerja, ibu sekain keringatnya. Laki yang cakep jangan kademu, jangan. Gak laki lo demek, gak bisa pakai kademu. Karena Habib siapin lah suami pulang, ngebuin lupa ada kademu demek atuh.
Disekat suaminya, insya Allah berantem habis itu. Yang kedua apa? Gunting. Ditanya gunting buat apa? Seandainya kata Siti Mubi'ah ada salah dalam lisanku menyakiti hati suamiku, aku rela buat digunting lidahku. Ibu yang gunting gak usah, jangan bu. Ibu yang gunting gak usah, nggak boleh gunting jangan. Kenapa? Buat tahu mama bacanya pedes laki. Timbang mau ikut mau lihat ruang aja laki dibentak-bentak. Bang, gontak mau ngaji, mau makan dulu nggak makan ya udah, jangan. Ya, baik. Yang ketiga, apa yang disiapkan oleh Siti Mubi'ah? Yakni cambuk. Ibu tahu cambuk? Pernah nonton Kuda Upin? Ada cambuknya. Itu dia siapkan cambuk. Ditanya buat apa cambuknya? Seandainya ketika suamiku pulang, aku kasih dia makan, kemudian dia nggak suka dengan makananku, maka aku ikhlas buat dicambuk oleh suamiku sebagai gantinya supaya besok aku masak lebih enak lagi. Tuh Siti Mubi'ah. Pak, habis selesai maulid, lu pasar beli cambuk buat bini gua. Kasih dia cambuk. Buat apa? Kalau dia masak, suruh pegang itu cambuk. Insya Allah emak-emak Bekasi bisa kayak begitu. Amin ya Rabbal. Besok ibu habis masak, ibu pegang cambuk yang dikasih sama suami. Ikutin Siti Mubi'ah. Tapi kalau emak-emak Bekasi, insya Allah gayanya sama, ucapannya beda. Kalau Siti Mubi'ah dia ngomong, seandainya wahai suamiku masakanku tidak enak, silahkan kau cambuk supaya besok aku masak lebih enak lagi. Itu Siti Mubi'ah. Kalau emak-emak Bekasi nggak begitu, makanan di meja, megang cambuk, suami datang, apa kata emak Bekasi? Lo makan nggak? Nggak makan, gue sabet deh. Lo jahat banget sih sama laki, lo jangan. Ya jangan. Ya. Saya ibadah Allah. Saya kembali dalam tadi. Kenapa sih? Kan Habib dulunya senang buat sehat. Silahkan ibu mau sehat nggak apa-apa. Tapi jangan sebab karena mau sehat kemudian jadi maksiat. Bu, pantas gak niat sehat ibu ditukar dengan dosa setiap mata yang memandang? Pantas? Setiap ibu goyang-goyang itu yang mata memandang akan mendatangkan dosa buat kita. Nih, kalau makan emak-emak pengajian, pertama, mohon maaf, dia lupa kalau sunam yang memperkokohkan tubuh dan sebagainya akan mendatangkan dosa buat dia. Yang kedua, ada kelemahan wanita muslimah kita saat ini. Apa kelemahannya? Kalau lagi kawinan, nggak afdol kalau nggak pakai order tunggal sama dangdutan. Betul? Saya banyak nonton di sosial media, emak-emak lagi kawinan, megang mic, pakai jilbab, cakep, rapat, menutup, joget, karena joget nyanyi. Buat apa sih? Apa sih? Ibu mau nyanyi di rumah, ibu mau joget di rumah. Islam nggak ngasih ibu joget depan orang lain, tapi kalau depan suami silahkan. Kalau mau tarsia ibu buktiin. Ini anak-anak bocah ini, ibu kalau punya anak, ibu kasih duit, nggak usah banyak-banyak, cepat suruh belikan cupang Jakarta, jawab dikit sama jalan kaki. Rumah kosong sampai sore, suami ibu dudukin di bangku. Kalau dia nggak betah, lo ikat di bangku suami lo. Nggak apa-apa, suami sendiri ikat aja udah. Habis ikat ibu ngomong sama suami, bang jangan kemana-mana. Udah diikat mau kemana dia? Habis ini gue mau nyanyi, mau joget, gue mau senam, gue pengen ditonton, lo liatin bang. Gue suka ngupload di sosmed supaya dapat jempol. Nanti begitu gue senam, lo kasih jempol biar banyak. Ibu ambil meja kayak begini, suami udah diikat gak kemana-mana, ambil meja kayak begini. Ibu naik di atas, ibu joget sambil senam sambil nyanyi, gak apa-apa, depan laki, silahkan. Begitu ibu mulai joget, laki ngomong dalam hati, ya Allah bini gue PK. Jangan bu ya, jangan ya.
Baik, kita kembali dalam pokok bahasan. Jadi kalau kita bikin maulid, yang mencontohkan pertama adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tadi saya tanya orang Jawa, di Jawa ada nggak puasa hari kelahiran, ada nggak? Ada ya? Puasa apa namanya? Beton. Saya dulu mondok di Jawa, alhamdulillah 5 tahun nggak bisa bahasa Jawa. W atau B? Weton ya. Tuh. Saya weton nggak paham. Kalau wadon paham banget loh. Wadon paham banget, jangan pakai tanya udah. Artinya begini Bu. Ternyata selama ini banyak amalia yang disangka hanya sebagai tradisi, tapi punya landasan kuat, termasuk maulid Nabi, termasuk tahlil dan lain sebagainya. Makanya kita yang biasa bikin maulid nggak usah khawatir, harus bikin maulid. Insya Allah banyak manfaatnya buat kita dalamnya. Amin ya Rabbal. Yang belum bikin nggak apa-apa, wallahi. Saya yang suka ceramah di maulid Nabi, insya Allah nggak pernah ngomong yang nggak bikin maulid nggak cinta Nabi, nggak. Saya nggak pernah ngomong yang nggak bikin maulid nggak cinta Nabi Muhammad, nggak. Yang mau bikin silahkan, pahalanya banyak. Yang nggak bikin nggak apa-apa. Yang nggak boleh yang mana? Yang nggak boleh yang menyalahkan. Yang bikin maulid menyalahkan yang nggak bikin. Yang nggak bikin menyalahkan yang bikin. Itu yang nggak boleh. Kenapa demikian? Pertama, ini urusan khilafiyah, sudah dibahas lama sebelum kita. Kalau mau dibahas lagi sampai kapan? Perbedaan hanya akan bikin perpecahan, tapi bersamaan akan menguatkan kita sebagai umat Islam. Hormati perbedaan yang ada. Ibu tahu, bapak tahu, contoh persatuan umat Islam yang paling banyak dan kita bisa tenang ikutnya kapan? Di musola. Waktu kapan Habib? Sholat jamaah. Pak, sebanyak apapun jamaah yang sholat di musola ini, mau dia pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau dia salafi ke, mau dia apa ke, begitu sholat jamaah, suka nggak suka, mau nggak mau, dia akan jaga ketenangan, dia akan jaga persatuan dengan cuma satu yang dia ikut, yaitu ini. Yang tahiyat dia mau goyang-goyang ada nggak? Pernah nggak pas jadi makmum dua-duanya salah-salahan? Pernah nggak? Nggak ada. Nggak ada yang dia goyang-goyang dipegang, udah dia mau kemana sih goyang-goyang dulu? Nggak pernah. Dua-duanya bisa menghormati. Paling mudah kita habis sholat. Yang kunut apa yang nggak kunut ada nggak? Ini musola pakai kunut nggak? Hah? Catat jawabannya. Tergantung imam, memang imam yang nentuin. Saya pakai kunut. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, ibu bapak yang mazhabnya Imam Syafi'i, kalau sholat subuhnya nggak pakai kunut, maka diganti dengan sujud sahwi. Saya pakai kunut. Kemarin saya di Mekah, imamnya nggak ada yang kunut. Saya bagaimana? Jadi makmum nggak? Ya jadi makmum. Begitu saya jadi makmum, imamnya nggak kunut. Setelah bacaan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian dia menjawab Rabbana wa lakal hamd. Habis itu imam langsung sujud Allahu Akbar, nggak pakai kunut. Saya padahal biasa kunut Pak, tapi tetap saat itu karena imam nggak kunut, saya kunut. Sebab imam nggak kunut, saya nggak kunut. Imam sujud, saya ikut sujud. Di Mekah nggak pernah Bu, mentang-mentang saya kunut, begitu imam sujud, saya kunut sendirian. Allahumma bila nggak begitu, gue capek namanya gua. Ikut imam. Sama juga kalau di kompleks ini ada yang nggak kunut, kemudian mohon maaf ikut di musola, imamnya kunut, bagaimana makmum? Ya kunut. Nggak usah pakai ngomong, udah kita ikut imam. Begitu imam nggak kunut, imam kunut, kita nggak kunut karena kita kunut. Lu batal jadi makmum, pulang aja mendingan. Karena tugas makmum ikut ada yang bilang begitu kunut kita nggak usah ikut. Kenapa? Karena itu bid'ah sesat. Kasih goblok. Kalau itu bid'ah dari awalnya masa ikut. Jangan.
bahas bid'ah atau tidak bid'ah dalam ilmiah gak akan ketemu ujungnya. Ini satu pelajaran buat kita, Bu. Rombongan maulid, pondok, tahlil dan sebagainya itu udah dibahas puluhan tahun sebelum kita. Bahkan zaman sebelum kita udah dibahas. Ini boleh apa enggak, bid'ah atau tidak. Bahkan yang ngebahas udah pada mati sekarang. Berganti zaman, berganti orang, mau dibahas lagi sampai kapan? Gak akan ketemu ujungnya. Yang bikin maulid pakai dalil, yang gak bikin maulid pakai dalil. Terus kita bagaimana menyikapinya? Hormati perbedaan, jalani bersamaan. Ente gak bikin maulid, gak apa-apa gak datang, cuma mau sholat jamaah ikut. Ada kerja bakti datang. Yang paling penting, jangan udah gak bikin, nyalain yang bikin. Itu yang paling bahaya. Jadi saya tanya, kalau begitu maulid Nabi bagus nggak? Dicontohin nggak? Banyak faedahnya nggak? Mudah-mudahan dengan wasilah maulid Nabi kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Terus bikin maulid. Coba ya. Baik. Maulid yang kita buat sebab kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Betul? Bu, Pak, belum pernah kita merasakan jatuh cinta kepada manusia yang gak pernah kita lihat kecuali baginda Nabi kita. Kalau selama ini ada pepatah mengatakan cinta pada pandangan pertama gak berlaku buat kita. Kita gak pernah mandang Nabi Muhammad. Kita gak pernah ketemu wajahnya Nabi Muhammad. Tapi subhanallah, sebelum ibu mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lebih dulu mencintai kita sebagai umatnya. Dulu Nabi Muhammad pernah bertanya kepada sahabatnya, tahukah kalian siapa manusia yang paling mulia? Mana Habib? Kemana? Hah? Kesini lagi kan? Kesini lagi? Baik. Maklumin. Kalau penceramah datang barengan, dua-duanya punya jabal banyak, begini dan gitu. Beliau ngisi dulu, entah kesini lagi. Udah mak, woi nengok sini, woi, woi, yang ngomong di sini. Gue nyebelin banget sih lu. Yang capek ngomongan ini, yang ditengok yang ngomong, tak mau pulang juga nih. Beliau ngisi dulu di Babelan, nanti kesini lagi. Jadi ibu bapak sebelum beliau datang lagi jangan pulang dulu, enggak. Itu namanya bagi-bagi tugas. Karena masing-masing punya jadwalnya yang lebih dari satu, kan begitu. Saya juga pengennya Bu, kalau bulan Maulid setiap hari nggak ada hari Jumat, nggak ada Kamis, Sabtu, Minggu aja penuh jadwal gua. Maunya juga begitu. Enggak, kita kembali dalam pokok bahasan. Artinya begini ibadah Allah. Pernah satu ketika Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, siapakah manusia yang mulia menurut kalian? Kata sahabat Nabi, para nabi manusia yang paling mulia. Apa kata Nabi Muhammad? Iya, para nabi adalah manusia yang mulia. Kenapa mulia? Karena para nabi adalah utusan Allah. Banyak dari mereka adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi Muhammad, yang mulia bukan cuma nabi, adalah yang mulia siapa? Kemudian mohon maaf, sahabat menjawab, sahabat-sahabatmu wahai Nabi. Kata Nabi, iya, sahabat juga mulia, tapi ada lagi yang lebih mulia. Dikatakan malaikat mulia, tapi ada lebih mulia yang saya maksud. Semua sahabat terdiam. Nanya Nabi Muhammad, kalau begitu siapa wahai Nabi yang kau maksud lebih mulia? Apa jawab Nabi Muhammad? Sambil meneteskan air mata Nabi Muhammad, beliau menjawab, nanti setelah wafatnya aku, jauh setelahnya akan ada manusia-manusia yang gak hidup sezaman dengan aku, gak pernah ketemu dengan aku, tapi mereka tetap mencintaiku. Mereka lebih mulia. Siapa yang dimaksud? Umat baginda Nabi kita Muhammad.
Cinta yang dimaksud tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung mereka yang gak pernah ketemu dengan aku tapi tetap dia beriman kepadaku. Beruntung mereka yang ketemu dengan aku pada Nabi Muhammad tapi tetap beriman kepadaku. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Tapi lebih beruntung lagi mereka yang gak pernah ketemu dengan aku tapi tetap beriman kepadaku. Siapa yang gak pernah ketemu dengan Nabi? Yang pernah ketemu Nabi siapa? Ada yang pernah ketemu kepada aku. Siapa yang gak pernah ketemu dengan Nabi? Yang pernah ketemu Nabi siapa? Ada yang pernah ketemu Nabi? Belum? Sama, saya juga belum. Tapi subhanallah, meskipun mata gak pernah menatap, walaupun dalam mimpi, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sedikit pun gak akan berkurang, kecuali kita minta sama Allah agar semakin bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad. Pak, cinta itu bagaimana sih? Bu, cinta bagaimana sih? Begini, anak-anak bocah kalau ngomongin cinta begini, mama, mama, mama. Apa sih artinya, apa sih? Dari mana sih begini awalnya ini? Hah? Korea? Salah. Kalau ada anak-anak bocah dan anak ABG, awal begini bukan Korea, emak lo yang dengar begini. Sebelum Korea begini, emak-emak udah dengar begini. Cuma bedanya emak-emak tangannya gak diam, goyang. Apa artinya? Duit. Betul? Emak-emak doyan gak? Pantes. Pak, saya termasuk laki yang gak setuju kalau kaum perempuan dibilang cewek matre. Gak setuju. Nggak ada perempuan yang matre. Kalau emang perempuan demen duit, bukan salah perempuan, emang kebetulan lakinya yang pelit. Betul? Bu, suami mana sih yang gak pengen bini tampil cakep? Bini mana sih yang gak mau tampil cakep depan suami? Betul? Suami ibu nuntut ibu pengen mesti cakep. Suami kudu tahu bini bisa cakep kalau ada. Kadang-kadang laki kalau ngomong kagak diayak. Nonton TV ketemu artis cakep bacotnya lemes. Ya Allah ma, lu kayak begitu kayak cakep begitu. Pak, nonton artis jangan pas udah jadi, nonton sebelum jadi, modelnya sama. Begitu udah jadi, terkenal punya duit banyak tambah cakep. Kesimpulannya yang bikin cakep apa? Makanya bapak kalau bini mau cakep kasih duit. Ini bini kita cakep kasih duit kagak, kerjaan mancing aja tiap minggu. Artinya bini lo cakep kagak amis bawaannya. Jangan pak. Ya pak, kudu ngasih duit. Ada yang bilang Habib pegel sama perempuan. Kenapa pelimpan? Perempuan gak pelimpan, cuma laki yang gak paham. Emang perempuan kodratnya begitu ya bu ya. Perempuan bawel, perempuan bukan gak bawel, emang lu yang gak sabar. Emang kodratnya perempuan kan begitu ya bu. Tenang, gue belain lu. Tapi hebatnya perempuan nih, beliau bisa minta sama Allah, tapi bukan untuk dia. Hebatnya perempuan. Dia baca doa sama Allah sambil nangis, ya Allah, berikan suami saya rezeki. Itu hebatnya perempuan. Dia minta sama Allah, doanya ditujukan kepada Allah, tapi hasil doanya dikasih buat. Jadi kesimpulannya apa yang Bapak punya saat ini bisa jadi belum tentu hasil kerja Bapak semua, tapi bagaimana cara Allah mengabulkan doa. Oh Pak, jangan dibeliin Pak, semakin banyak Bapak kasih dia semakin bertambah rezeki Bapak. Kenapa? Sebab doa dia buat kita cakep. Bayangin Pak, selama ini Bapak bisa tinggal di sini, punya kerjaan, punya rumah, punya tabungan. Itu salah satu sebabnya karena doa. Tuh Pak, satu istri begitu doanya bagaimana? Pak, gantian lo gue belain. Nah lo juga laki, masa gue belain dia mulu? Pak, salah satu sifat pecinta, dia tidak akan
menyakiti siapa yang dia cintai. Betul? Ibu cinta gak sama anak? Ibu pengen nyakitin anak ibu? Kalau bisa yang namanya orang tua, asal anak gue sehat, gue sakit gak apa-apa, itu orang tua. Karena cintanya sama anak. Biar malu gak makan, yang penting gue makan gak apa-apa. Itulah orang tua. Ketika dia cinta, dia akan jaga anaknya. Pertanyaannya, ketika kita bikin maulid, kita ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, sudah sampai mana cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad? Pernahkah kita menyakiti Nabi Muhammad? Contoh yang paling gampang, Bu, kalau sedang jatuh cinta, biasanya suka menyebut-nyebut siapa yang dia cintai. Ibu cinta dengan Nabi Muhammad, pasti ibu suka baca sholawat. Pertanyaan saya, dalam satu hari berapa banyak baca sholawat? Tidak ada nama satu laki-laki, tidak ada nama satu manusia yang kalau ibu sebutkan, ibu tidak sebutkan mendapatkan dosa kecuali nama baginda Nabi kita Muhammad. Bapak dalam 1 kali 24 jam tidak menyebut nama Nabi Muhammad akan dapat dosa kita semua. Kenapa dosa Habib? Emang hukumnya wajib? Sholawat gak wajib, tapi baca nama Nabi ada dalam bacaan sholat kita. Jadi kalau kita nggak sebut nama Nabi sama sekali, itu artinya kita nggak sholat. Ada nama lain begitu ada. Ibu nggak nyebut nama saya, ibu nggak dosa. Ibu nggak nyebut nama suami, ibu nggak dosa. Tapi begitu ibu nggak nyebut nama Nabi, dosa itu di mata Allah. Bahkan satu-satunya amal ibadah yang Allah ikut melaksanakan langsung, yakni sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Ibu udah baca sholawat tuh? Udah? Berapa banyak? Bacanya sebab cinta atau bukan? Zaman kita saat ini, kebanyakan kita kalau baca sholawat bukan sebab cinta, tapi sebab ada maunya. Ibu jalan-jalan ke mall, tiba-tiba di Sumarekon ada toko emas, ada gelang cakep, ibu kepengen tapi gak punya duit. Ada teman sebelahnya, ibu momennya apa? Sholawat aja dulu, toh handal tuh. Kita baca sholawat cuma karena ada maunya doang. Padahal sholawat Nabi, inna awladi yawmal qiyamah, kata Nabi Muhammad, nanti yang akan ada bersamaku di yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak di antara kalian yang bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Cuma emas doang murah, Pak. Ibu bapak jalan ketemu ada rumah cakep sholawat itu aja, cuma itu enteng. Kalau ibu udah dekat dengan Nabi Muhammad, Allah diakui sebagai baginda Nabi Muhammad, maka semua yang kita inginkan akan dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa? Bukan sebab kitanya, karena sebab kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad. Jadi banyak baca sholawat, Pak. Nggak susah. Ada sholawat Jibril, silahkan baca. Ada sholawat Maria, silahkan baca. Silahkan baca. Terakhir sebelum saya tutup, salah satu bentuk daripada kita suka menyakiti hati Nabi Muhammad, yakni kita banyak meninggalkan ajaran baginda Nabi kita Muhammad. Ajaran Nabi banyak. Saya nggak bahas panjang, saya bahas satu aja yang betul-betul pokok buat kita. Apa itu? Ayo Bu, sudah berapa banyak waktu sholat yang kita tinggalkan? Saat ini umat Islam cuma sekedar jalan-jalan ke mall aja bisa gak sholat? Cuma sekedar meeting doang bisa gak sholat? Anak-anak itu cuma sekedar main-main, bercanda-bercanda, dia bisa gak sholat? Bahkan itu anak gak sholat depan ibunya diam. Padahal kita tahu as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Yang melaksanakan sholat menjaga agamanya. Nanti di yaumil qiyamah yang Allah akan hisab dari kita semua bukan zakatnya lebih dulu, bukan puasanya, tapi sholatnya. Baiknya sholat kita, baiknya semua amal kita. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-salat.
Bahkan ada satu gol dari Sayyidul Habib, yakni Habib Uthman bin Yahya. Beliau mengatakan, kalau kita ada dalam satu majlis, kemudian kita cuma numpang amin doang, numpang amin. Saya doa sama Allah, tapi ternyata doa saya belum dikabulkan. Sebab apa? Dosa saya masih banyak. Satu ketika saya dulu di majlis kayak gini nih, banyak orang-orang soleh, kiai-kiai kita, habib-habib yang udah sepuh-sepuh, yang udah gak bikin dosa sama sekali, udah gak maksiat sama sekali. Sebab kesolehannya, ketika dia doa, Allah terima doanya. Saya yang saat itu ada di barisan jamaah, cuma nempel amin doang. Amin, amin. Tapi sebab Allah terima doanya orang soleh, maka kita yang amin akan ikut bagian doanya juga. Kecuali karena Habib Uthman bin Yahya, kecuali satu yang gak kebagian. Siapa yang gak kebagian? Tarikus salat, orang yang suka meninggalkan sholat. Jangankan cuma orang soleh, wali yang doa, bahkan wali kutub yang doa, tapi dia ikut amin, tetap gak kebagian doanya seorang wali karena dia suka meninggalkan sholat. Sholat itu ancaman dari Allah, bukan cuma ditinggalkan. Apa kata Allah? Fawailul lil alladzina hum, jangankan yang tinggalin, yang lalai aja diancam sama Allah celaka. Kenapa? Dia suka tunda-tunda sholatnya. Bu, Zuhur jam 12, ibu sholat jam berapa? Zuhur jam 12, asar jam 3, ibu sholat Zuhur jam berapa? Jam 3 kurang 5. Akhirnya jangankan begitu Pak, udah diajakin teman, udah baik ingetin, yuk sholat yuk, jawabannya apa? Entar masih panjang tuh, nanggung lagi masak. Sama kayak bapak-bapak, udah di depan musola Pak, tinggal selangkah doang, kebetulan lagi rokok Samsu, teman lewat, udah azan dipanggil sholat yuk, nanggung, jawaban lo tuh. Padahal kan tinggal matiin aja rokok Pak, sholat dulu kan nyambung lagi, Samsu kan gampang matinya. Sholat yang wajib kalah apa yang makruh. Contoh nih, ibu pernah nonton bioskop nggak? Hah? Pernah nonton bioskop nggak? Jangan pakai belakang deh lo. Pernah? Baik, ibu. Kalau ibu nonton bioskop, seandainya film tayang jam 3, ibu standby di bioskop jam berapa? Jam 1 tuh ada kang acak. Nungguin 2 jam. Mama gak ada kerjaan emang. Jam berapa nunggunya? Akhirnya jam 1. Ada yang jam 2, ada yang jam 3. Kalau tiba-tiba film tayang jam 3, ibu sampai di mall jam 3 kurang 5, sisa 5 menit ibu masih di parkiran, bioskop di lantai 5. Saya tanya, ibu jalan cepat-cepat, jalan santai? Cepat-cepat, kenapa cepat-cepat? Karena nggak mau ketinggalan waktunya, betul? Padahal ibu nonton juga belum tentu datangin manfaat buat ibu, bisa jadi datangin dosa buat ibu, tapi ibu takut buat ketinggalan jamnya. Saya tanya, setiap hari ibu punya waktu, sholat udah hafal jam 12, jam 3, jam 6. Pertanyaannya, jam berapa ibu standby nungguin waktu sholat di masjid? Zuhur jam 12, ada yang standby jam 9? Ada nggak? Ada, berbohong. Itu siapa tinggal di masjid, nggak kemana-mana dia? Nih ngomongin perempuan, nih, mana perempuan? Mana perempuan? Ada di depan. Ada muadzin nggak sini? Ada muadzin nggak? Mana suka azan sini? Antum kan? Baik. Saya kasih satu ilmu supaya masjid ramai. Kadang-kadang kita punya masjid udah azan nggak ada yang datang. Betul? Saya kasih satu ilmu supaya masjid al-musola atau ramai ramai. Besok usahain kalau mau azan zuhur jangan jam 12, jam 9 pagi. Insyaallah ramai terus. Ramai. Ini musola bakalan ramai jam 9, muadzin nyalain, entar Allahu Akbar. Penuh ini musola. Sholat enggak pada demo. Muadzin gak punya otak. Jam 9 azan. Buat muadzin saya kasih jawabannya. Bapak datangin tuh yang demo, bapak omongin, lu yang gak punya otak. Kenapa gak punya otak? Udah tahu azan zuhur jam 12. Sekalinya gua azan, atuh gak ada yang datang lu. Sekarang jam 9 gak ada waktu sholat, gua azan gua datang mau ngapain? Ada yang jawab, waduh
duha, kemudian tambah PA. Sejak kapan duha pakai azan tuh? Iya. Ternyata kita buat ibadah masih kalah. Kita buat semangat ke masjid masih kalah. Ame nonton kalah, ame lain kalah. Mohon maaf, saat ini ada satu perumpamaan umat Musa di mata Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Muhammad? Muslim satu dengan yang lainnya kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau satu tubuh sakit semua bagian sakitnya. Bu, pernah ngerasain nggak? Satu anggota tubuh sakit semua kena sakitnya. Pernah ngerasain? Pernah? Apa? Ini pernah sakit gigi nggak? Yang sakit apa? Yang ngebet apa? Yang keliengan? Yang koceng-koceng? Oh, ibu lagi duduk kayak begini enak ngaji, tiba-tiba tangan ke belakang nyender, kan biasa tuh. Gak taunya sebelah ibu mau bangun ke toilet karena udah kebelet, cepat-cepat begitu bangun kelingking keinjek. Yang keinjek apa? Yang sakit? Yang ngomel? Yang kegendeng? Oh, itulah umpamanya kita dengan muslim yang lain. Saya dengan ibu begitu, sakitnya saya sakitnya ibu, sakitnya saya. Termasuk juga dengan saudara kita ada di Palestina. Sakitnya mereka adalah sakitnya kita, sedihnya mereka sedihnya kita. Kenapa? Kita bagian satu tubuh. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Tapi lepas dengan saudara Palestina, saya hanya ingin menyampaikan ada satu nikmat yang dilupakan umat Islam Indonesia, yang begitu dipengen sama umat Islam Palestina. Jangan sampai kemudian kita kufur nikmat. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jangan sampai kufur nikmat ibu. Kita bisa ke masjid kapanpun. Saya tanya, tadi bapak waktu ke masjid ada yang cegah bapak nggak? Ada yang cekat bapak nggak? Ada yang ngancam mau nembak bapak nggak? Enggak. Kita mau ke masjid Ainggam kampung kapanpun kita bisa. Jangankan ke masjid di Bekasi, ibu mau ke masjid Al Jabar di Bandung bisa. Ibu mau ke masjid Kubah Emas di Buyung Depok bisa. Ibu mau ke Istiqlal bisa. Gak ada yang ngancam, gak perlu was-was, tenang. Tapi sayangnya umat Islam melupakan nikmat itu, sehingga zaman sekarang justru banyak umat Islam yang meninggalkan masjidnya. Tinggal di Bekasi, kerja di Jakarta bisa. Berangkat tadi subuh jam 6 ke Jakarta berjam-jam bisa. Macet-macetan di mobil, di motor bisa. Tapi sayangnya itu pantat gak bisa buat duduk meskipun cuma sebentar di masjid. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Yang kadang-kadang yang bikin sakit hati, yang kayak begitu tetangga masjid, tinggal depan masjid tapi gak pernah ke masjid. Orang Palestina ibu, mereka setiap mau ke masjid, khususnya Masjidil Aqsa, itu bukan cuma siap mental, bukan siap mati. Karena di bawah ancaman Zionis Yahudi Israel rahmatullah alaihi. Tapi lihat semangatnya bangsa Palestina, mereka gak takut mati asalkan mereka bisa ke masjid. Apa bedanya dengan kita? Kalau Palestina ke masjid siap mati, kalau kita belum mati gak pernah ke masjid. Itu bedanya. Entah kalau udah mati baru dibawa ke, itu juga kepepet, masalah bayangin di lapangan kan gak lucu. Jadi jangan, mumpung masih ada nikmat itu di manfaatin, luangin waktu buat ke masjid. Awas, jangan sampai nikmat itu Allah cabut dari kita. Besok kita nggak bisa ke masjid lagi. Kenapa? Karena Indonesia sudah jadi Palestina kedua. Mungkin nggak? Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah murka sekejap mata bisa. Oh Habib nggak mungkin, di Indonesia nggak ada Israelnya. Israelnya nggak ada, tapi pendukungnya banyak. Lihat di TV, ada yang bangga dukung Israel. Padahal Indonesia, negeri kita tercinta, adalah satu negeri yang tidak setuju dengan bentuk penjajahan apapun di atas muka bumi ini. Tapi ternyata di Indonesia ada yang dukung Israel, yang betul-betul jadi penjajah bagi rakyat Palestina.
Ibu sampaikan kepada anak-anak ibu bahwasanya di Israel itu, di Palestina itu sedang terjadi yakni penjajahan. Siapa yang menjajah? Israel. Siapa menjajah? Palestina. Kemudian tambahkan kepada anak-anak kita supaya dia paham, nggak kemakan omongan media doang aja. Dulu Indonesia juga kayak begitu. Kita pernah dijajah Belanda 3,5 abad. Pejuang-pejuang Islam difitnah. Siapa yang fitnah? Belanda. Dikatakan penjahat lah, ekstremis dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Karena itulah penjajah. Mereka ingin supaya rakyat Indonesia tidak mendukung pejuangnya. Pak, nggak rugi kita keluarin duit buat donasi, nggak rugi. Bu, saya punya uang 1 juta, misal nih punya uang 1 juta. Kemudian saya bantu, saya sumbang masjid, musola, Palestina dan lain sebagainya. Saya nyumbang 400.000. Dari uang saya 1 juta, saya nyumbang 400.000. Uang saya tinggal berapa? Hah? Berapa? 600. Salah. Ayo hitung lagi yang benar. Saya punya duit 1 juta, saya sumbangin 400. Uang saya tinggal berapa? Hah? Berapa? 600. Salah. Uang saya tinggal 400. Saya punya duit 1 juta, saya sumbangin 400. Duit saya tinggal berapa? 400. Kenapa 400? Karena yang 400 sudah saya sumbangkan itu udah jadi milik saya, nggak ada yang bisa ganggu. Yang 600 masih bisa diganggu kanan kiri. Saya nyumbang masjid 400, itu uang saya mutah, tabungan saya, punya saya, nggak ada yang bisa ambil. Yang 600 masih bisa diambil, Bu. Begitu keluar dari musola, bini telepon, Kak lagi di mana ya? Di jalan. Dari mana ya? Harus selesai ceramah. Mampir beli makan ya. 600 duit gua sedikit diambil buat beli makan. Bocah telepon lagi. Rin di mana Rin? Di jalan. Mampir itu makan dia beli makanan, kepotong lagi. Ternyata motor sana motor sini bensin habis, 600 beli bensin habis. Bukan punya saya, masih bisa diganggu. Tapi uang saya, uang ibu, uang bapak yang nggak bisa diganggu adalah yang sudah bapak nafkahkan di jalan Allah. Itu uang kita. Jadi hakikatnya tabungan kita bukan yang di bank, tabungan kita yang sudah kita sedekah. Makanya gak usah takut buat sedekah, Allah pasti ganti. Nggak pernah ada orang miskin karena sedekah, nggak ada. Di Bekasi tanya nih, ada kan jatuh miskin dulunya kaya, coba tanya, lu kenapa miskin? Jawabannya macam-macam, gagal usaha, ditipu, segala macam. Nggak pernah ada yang ngomong, lu kenapa ya dulunya kan kaya kok miskin? Kebanyakan sedekah, nggak ada yang begitu. Sedekah itu bikin kaya, bantuin Palestina. Yang ketiga, ibu bisa ngapain lagi? Boykot, ya Bu ya. Ibu lihat di sosmed produk-produk Palestina, produk-produk Zionis Yahudi, jangan dibeli lagi. Mohon maaf, makanan-makanan anak bocah, McD, nggak usah dibeli. Anak ibu nggak mati kalau nggak makan McD. Masih banyak ayam-ayam yang lain, ayam gepek banyak, Kentucky pinggir jalan juga ada. Nggak usah digituan. Kita nggak mati. Minimal meskipun belum tentu bantu banyak, tapi Allah tahu di mana pihak kita berada. Ini pengertian boykot jangan salah paham juga ya. Ini kadang-kadang ada ustadz yang konyol juga ngomong ini. Oh kita mesti boykot, ayo yang pakai handphone buang, yang pakai handphone nggak begitu panjul. Artinya boykot itu kalau ibu udah punya produknya di rumah, udah terlanjur beli ya pakai. Nanti kalau udah habis jangan beli lagi. Tapi kalau ibu punya duit banyak, ibu begitu fanatik, ibu ada di rumah, ibu punya uang buat ganti, ibu mau buang silahkan. Tapi kalau nggak ada sayang ya pakai. Nanti kalau udah habis jangan beli lagi. Yang keempat, naikin sosmed, bantuin saudara-saudara kita. Status-status soal Palestina yang mudah-mudahan semua jadi jerih payah ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca Allah kabulkan niat-niat kita semua. Mudah-mudahan maulid Nabi kita saat ini jadi maulid Nabi yang bermanfaat buat kita semua.
tidak keluar dari sini kecuali Allah hapuskan dosa kita dan Allah jadikan kita sebagai pecinta baginda Nabi kita Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan maulid Nabi yang kita buat suatu saat nanti kita bisa kumpul dengan Nabi Muhammad. Dan ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan kami mencintai Nabi Muhammad. Bangkitkan kami bersama dengan umat Nabi Muhammad. Satukan kami dalam barisan daripada Nabi kita Muhammad. Dan kumpulkan kami di surga ya Allah bersama dengan Nabi kami Muhammad. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Amin jazakumullah ahsanal jazaa. Saya izin saya tidak bisa sampai selesai, langsung meninggalkan tempat karena ada meninggalkan tempat lain. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan terima kasih banyak pada guru kita bersama Habibul Mahmud Al-Habib Fakhri Ibn Sayyid Walid Al-Habib Idris Ibn Alwi Jabalul Lail yang telah menyampaikan terhasannya. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan selamat jalan kepada guru kita Al-Habib Fakhri Jamalul Lail untuk beliau masih mengisi acara di tempat lain dan semoga selamat sampai tujuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, acara kita masih sangat panjang. Untuk itu mohon untuk tidak meninggalkan tempat ini sampai acara kita selesai. Dan mohon pada bapak-bapak agar lebih maju lagi Pak. Mungkin ibu-ibu ada mau masuk dalam. Sekali lagi bapak-bapak, panitia mau dibantu mau lebih maju lagi. Bapak-bapaknya mungkin ibu-ibu yang di luar bisa masuk ke dalam. Menikah ke acara selanjutnya, yaitu inti daripada peringatan Maulid Rasul Muhammad SAW, yaitu pembacaan kisah Maulid Rasulullah SAW yang akan dibawakan oleh tim hadrah. Padanya fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح المسلمين
Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi fadli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, Habib khusus guru kita Ustadz Saiful Amir yang belum bisa hadir karena ada keperluan lain, tapi alhamdulillah diwakili oleh istri masih ustazah. Dan kami hormati pula Ustazah Eva selaku pembimbing Majelis Taklim Ar-Rahmah. Yang kami hormati Dewan Syuro Sholat Barokah Bapak Yunison SE. Yang kami hormati Ketua DKM Sholat Al-Barokah Bapak RM Iswadi beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Ketua RW 032 yang hal ini diwakili oleh Bapak Jamirun beserta jajarannya.
yang kami hormati Bapak Budi Sudendi, yang kami hormati segenap seluruh panitia, para donatur dan para jamaah mushola barokah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan maulid ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali Ustaz Ali Habib Netarun. Izin Ustaz. Baik, kami mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Tak lupa kami ucapkan pada para donatur kita, warga RT 07, RT 08, RT 09 dan seluruh warga wahana dan seluruh para donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan segala sumbangsih dan baik yang berbentuk materi maupun non materi mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan atas dukungan para jamaah sekalian di tahun akan datang kita dapat melaksanakan kegiatan malam ini dengan rutin dan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Segenap panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada para hadirin dan tamu undangan bila mana dalam menyajikan tempat maupun makanan yang kurang berkenan di hati para jemaah, kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami mohon pada jemaah untuk membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada akhirnya Bapak Jokowi selaku Ketua Panitia peringatan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur, para hadirin yang hadir pada peringatan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami panitia tidak dapat memberikan apa-apa. Insyaallah yang ibu bapak sedekahkan dalam hal ini untuk peringatan Maulid Rasul ini senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meningkatkan acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua yang akan disampaikan langsung oleh Ketua DKM Mushola Al-Barokah kepada Bapak Edi Swadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillah wa salli wa yassir amri wa qul qadam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik rahmat serta hidayah mula kita bisa hadir di majelis yang mulai ini di Mushola Barokah, di mana kita kajian Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah
yang alhamdulillah dihadiri guru kita tadi sudah meninggalkan kita, Habib Fajrul Lail, dan ada nanti alhamdulillah ada Polri kita yang sudah berlegenda, yaitu baik di dunia maupun di akhirat, ada Polri Ustadz Ali bin Tarun. Salawat serta salam kalau kita aturkan kepada junjungan Nabi besar dan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, beserta sahabatnya, beserta para pengikutnya. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya dan kelak dapat syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Izinkan kami untuk sedikit memberikan mungkin semangat buat tim yang terima kasih. Yang saya hormati sebelumnya guru kita Ustadz Ali Habib Tarun, dan saya hormati juga DKM Masjid Bagus Salam Pak Ustadz Jenobin Idris, dan saya hormati juga dari perwakilan RW dan sekaligus ini termasuk kandidat ya, masuk kemarin semalam udah daftar calon RW ya tadi ya, dari Bapak Jamilur. Dan saya hormati juga para donatur-donatur Pak Budi yang sudah mendonasikan nanti untuk santunan yatim, dan ini murni yatim telah ditanggung dari Pak Budi dan semua. Ada Ustaz Eva yang saya hormati pula, hadir ada Ustaz Umi, ibu dari istri dari kita, dan Abi Saiful Amir yang hadir juga, Ibu Budi, dan semua kawan-kawan bapak-bapak yang bisa disebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat dan kasih saya. Dan kali ini mungkin ada nuansa baru untuk peringatan Maulid Nabi 1445 Hijriah. Baru pertama kali kita mendatangkan habaib ya. Dan insya Allah semoga kita mendapatkan barokah dan kedatangan beliau Rasulullah ya. Nasabnya jelas ya, sampai pecat sampai Rasulullah. Jadi dengan beliau datang insya Allah dengan keberkahan di musola barokah. Dan event kali ini udah lebih bagus, cuma ada tadi kendala teknis karena diri Habib Fahri Jabulaya ada acara ternyata dadakan di jam 11, jadi dia harus tadi di switch ya dengan Ustadz dari kita, Polri kita juga dari Ustadz Ali Tarun yang akhirnya jadi berantakan juga, tapi insya Allah tak mengurangi isi dan makna kita untuk kajian Maulid Nabi 1445 Hijriah. Terima kasih kepada panitia yang luar biasa. Ini udah kayak apa, semacam bikin candi Prambanan, karena dalam waktu yang dekat dan kemarin juga satu yatim juga secara tidak sengaja ya Pak Budi, luar biasa Pak Budi, kita hadir di acara Maulidnya Habib kemarin, kita diskus, cuma kita di sini gak ada donatur untuk di yatim. Alhamdulillah beliau langsung menawarkan, alhamdulillah dengan qadarullah memang. Semoga keluarga Pak Budi selalu dalam lindungan Allah dan usahanya dilancarkan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Atas semangat Pak Budi istiqomah dalam kebaikan. Ya, jazakumullah khairan katsir kepada keluarga Pak Budi yang telah Indonesia lumayan banyak untuk musola kita, pembangunan musola kita juga, untuk organ operasional juga dari keluarga Pak Budi lumayan banyak berkontribusi besar buat musola barokah. Jadi kita doakan bersama ya, semoga beliau dalam lindungan Allah SWT dan donatur-donatur yang lain juga tanpa mengecilkan kalau berkontribusi sehingga kita bisa achievement target yang kita targetkan, yaitu untuk di pendanaan untuk di kajian Maulid. Dan mungkin karena terlalu panas kita nggak terlalu banyak panjang lebar. Terima kasih sudah semua orang bapak-bapak telah hadir. Ada DKM dari Munawwaroh, DKM Bagus Salam, dan kita gabungan. Ini karena dipecah ya, karena di Nurul Huda juga ada acara, jadi mungkin jadi agak berkurang diri. Sebenarnya kemarin DKM dari kalau kita nggak bareng, beliau akan kesini, tapi karena ini ada DKM Nurul Huda, ada acara juga Maulid, jadi akan terpecah. Jadi kondisinya kita di luar atas gitu. Harusnya biasanya kalau Habib ceritanya luar biasa ya, animonya. Tapi kayak kemarin acara di Habib terus termasuk beruntung karena beliau tuh gak ada barengannya. Jadi kita ada barengannya di Nurul Huda, beliau juga hadirin habaib ya semua. Jadi kita ya boleh tidak terpecah. Kemarin dari acara Abi Saiful lumayan sukses karena dari tanah tinggi juga banyak juga yang datang, dan kemarin harusnya kalau kita di Malam Ahad itu beliau juga kesini, tapi nggak masalah
mungkin kedepannya buat pelajaran kita juga untuk direview lagi. Yang baik-baik yang udah baik kita lanjutkan, untuk yang kekurangan kita akan lanjutkan, kita perbaiki lagi di tahun depan. Semoga tahun depan lagi lebih sukses dan lebih semarak dan insya Allah lebih barokah, karena kita bisa untuk menciptakan kita mahabbah kita terhadap Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW melalui dengan acara kajian Maulid ini. Semoga dengan kita inspirasi, dengan itu membangkitkan mahabbah kita terhadap Rasulullah, karena beliau yang akan memberikan syafaat kita nanti di akhir akhir. Dan sebelum tutup biasa saya akan berikan pantun. Minta Ustaz saya tadinya saya bikin pantun, tapi nggak hadir. Pak Budi izin ya pantun, moga jangan panasan ya. Udah biasanya kalau orang belum baca udah cakep-cakep entar dulu. Tukang cukur sedang berkelahi. Kasur busa asli Tapanuli. Kita bersyukur pada Ilahi, akhirnya kita bisa berkumpul kembali. Habib Fahri tampan bersama Ustadz Somad. Beras raskin dibuat kolak. Semoga dengan acara Maulid Nabi Muhammad kita semua semakin bertambah kompak. Kota Mekah, terminal Antariksa, cakep gitu. Makan bakwan sambil berseloroh. Jamaah Musola Barokah memang luar biasa. Sifat dermawan, rajin bersedekah. Kota Mekah ada Kapten Subasa. Tukang gergaji sambil senam yoga. Jamaah Musola Barokah memang luar biasa. Rajin mengaji calon penghuni surga. Nah ini saya persembahkan buat Habib Ali Mutarung yang saya hormati dan saya kagumi. Ini spesial nih, catat nih. Nah, saya gak enak sampai bacanya ya. Negeri Yaman, negeri Kalagondang. Helikopter Puma pemilik sang ratu. Ini, ulangi lagi. Ini buat saya Amir gak hadir. Negeri Yasin, negeri Kalagondang. Helikopter Puma pemilik sang ratu. Ustadz Ali Habib katanya Ustadz Kondang, tapi percuma, istri baru satu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Kalau ada syukur dada, boleh kita ke rumah Mading. Kalau ada buru panjang, bisa kita naik member lagi. Buat selasi maka ibu kita sama luas tentang di pedesaan. Terima kasih atas ada perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Bila kita berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak R.M. Iswati selaku Ketua DKM Musola Barokah yang telah menyampaikan sambutannya, yang intinya beliau mengapresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya dan suksesnya acara peringatan Maulid pada hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang terakhir atas nama pemangku wilayah di RW 032. Dikarenakan Bapak RW-nya berhalangan, kita akan wakilkan oleh Bapak Sekretarisnya. Untuk itu kepada akhirnya Bapak Jamirul, waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang kompak dan kurang semangat. Untuk lebih kompak dan semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.